Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Ibu pengantar sosiologi ya. Sekarang ini udah masuk ke pertemuan 10. Nah, jadi untuk saat ini setelah kemarin kita membahas tentang stratifikasi sosial seperti apa, nah sekarang kita masuk ke mobilitas sosial. Nah, jadi apa sih gitu kan tentang mobilitas sosial? Nah, sekedar pendahuluan ya sebelum lebih lanjut bahwa hidup manusia itu senantiasa bergerak dinamis. Jadi dinamika kehidupan manusia itu menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status. Jadi kita pun akan tanpa disadari akan seperti itu. Ada kalanya perubahan status itu menjadi lebih baik, namun pula menjadi lebih buruk. Jadi tergantung kita kemana kita arahnya. Jadi semakin terbuka suatu masyarakat, semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial. Nah, kita masuk kita ke slide selanjutnya ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang itu mobilitas sosial itu menyangkut 3 hal pokok. Yang satu adalah perubahan kelas sosial baik di ke atas maupun ke bawah atau mungkin sebaliknya. Jadi yang namanya kehidupan itu berputar ya, yang tadinya dia di atas menjadi di bawah ataupun itu sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu yang dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Yang tadinya dia sendiri, yang akhirnya beranak pinak, yang menjadi suatu kelompok sosial, yaitu keluarga berawal, yang akhirnya keluar lagi yang menjadi suatu kelompok sosial yang banyak. Yang selanjutnya adalah terjadi dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh. Nah, ini tergantung lingkungan ya, makanya kita harus hati-hati bagaimana kita mencari lingkungan baru, cycle pertemanan kita, cycle lingkungan kita. Kita udah harus bisa menilai diri sendiri. Jadi kembali ke diri sendiri. Jadi Ibu yakin kalian udah bisa bagaimana kita bisa menilai cycle-cycle pertemanan kita. Jadi bukan berarti kita harus pilih-pilih, tapi bukan berarti kita nggak boleh kenal, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita harus uh, memfilter ya, memfilter oh, mana kayaknya nggak baik dong kita kenalkan. Tapi bukan berarti ketika kita menemui seseorang itu buruk kita dimusuhi nggak gitu. Tapi bagaimana kita tetap baik tapi tanpa ada permusuhan gitu. Oke, kita selanjutnya ke slide selanjutnya yaitu tentang ini pengertian mobilitas sosial. Jadi kalau secara Latin ya, mobilitas itu apa sih? Ya mungkin udah dipahami ya mobile. Mobile. Jadi itu mobile itu berarti berpindah-pindah atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kata sosial itu yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, jadi itu tentang sosialnya ya. Jadi yang namanya mobilitas sosial itu jadi perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke yang lainnya. Nah, ini kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Di sini adanya perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi pergerakan vertikal ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Gitu ya. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya atau misalkan naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Misalkan ataupun bisa sebaliknya, yang tadinya dia berada di lebih tinggi menjadi lebih rendah. Nah, itu terus selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal.
Nah, di sini secara teorinya adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, itu contohnya seperti apa ya? Perubahan kewarganegaraan. Nah, ini contoh, satu contoh, mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Apa itu mobilitas vertikal itu seperti apa contohnya? Contohnya mobilitas sosial horizontal itu seperti apa? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk mobilitas selanjutnya. Nah, ini berdasarkan tipenya juga ya. Ada mobilitas sosial lateral. Ini di sini mobilitas sosial lateral itu disebut juga mobilitas geografis. Jadi mobilitas lateral ini mengacu pada mobilitas perpindahan. Jadi perpindahan orang-orang baik secara individu maupun kelompok dari unit-unit wilayah atau ruang satu ke unit wilayah lainnya yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Yang selanjutnya adalah mobilitas struktural. Jadi mobilitas struktural di sini adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, ini bisa terjadi juga ya di antara kita di masyarakat untuk saat ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial itu berdasarkan ruang lingkup. Di sini ada mobilitas intragenerasi, adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Nah, ini jadi di sini maksudnya adalah intragenerasi ini adalah bagaimana ketika seseorang mengalami masa hidupnya itu adalah berarti di luar generasi ya, di luar keluarga berdasarkan riwayat hidupnya. Nah, yang selanjutnya adalah mobilitas antar generasi. Jadi mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi generasi atau lebih ya. Jadi mobilitas seperti ini adalah antara dan ayah dan anak, anak dan cucu, anak dengan cucu, terus dan seterusnya. Nanti cucu ada lagi adalah cicit. Nah, ini adalah mobilitas antar generasi. Jadi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, itu adalah mobilitas antar generasi. Kalau intragenerasi yang tadi, kalau antar generasi tadi ada di dalam keluarga, yang tadinya seorang ayah dengan anak, terus anak menjadi cucu, cucu akhirnya dengan cicit nantinya dan seterusnya. Jadi beranak pinak semuanya. Jadi intragenerasi di sini kan yang tadi di atas itu adalah sama dalam satu generasi. Jadi berdasarkan riwayat hidup, jadi benar-benar yang satu generasi, satu angkatan itu bisa menjadi mobilitas sosial. Sekarang kita masuk ke okay. Mohon maaf ini agak lemot ya. Nah, ada faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi bagaimana kita apa sih yang menjadi penyebab, menjadi faktor pendorong dalam mobilitas sosial ini? Ada beberapa, Ibu tulis ini di sini ada 8. Ada berdasarkan status sosial. Nah, di sini kalau misalkan kita berpikir untuk bagaimana sih faktor pendorong mobilitas ini, ada satu sosial, ada faktor struktural, ada keadaan ekonomi, ada faktor individu, ada faktor politik, ada akses pendidikan, situasi politik, ada kependudukan, ada pembagian kerja. Jadi kalau kita berpikir struktural, faktor struktural itu seperti apa? Nah, kalau faktor sosial udah jelas ya. Jadi bagaimana ketika kita yang tadi dengan beberapa tipe yang tadi di sebelumnya, bahwa kita menjadi punya status sosial yang tadinya seorang diri individu dan akhirnya kita punya pasangan dan punya anak lagi, itu menjadi ketika punya kita dalam lingkungan keluarga, seorang ibu yang berasal dari anak tadinya menikah menjadi seorang ibu statusnya.
yang akhirnya mempunyai anak lagi. Nah, itu yang menjadi seorang ibu dan mempunyai anaknya punya anaknya lagi yang akhirnya menjadi seorang nenek. Nah, itu. Akhirnya si cucunya punya anak lagi ya sosial cita. Itu adalah satu sosial di faktor pendorong mobilitas sosial ya. Faktor pendorongnya dari situ. Jadi terus mengembang lagi. Nah, sekarang faktor struktural. Jadi kalau faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Jadi struktur masyarakat di Indonesia yaitu yang terbuka membuat setiap individu ini memiliki kesempatan yang sama untuk menempati berbagai jabatan. Jadi jabatan yang tinggi. Jadi apa seperti presiden bahkan manajer ataupun presiden menjadi lebih besar. Namun di sisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduknya juga masih belum imbang ya. Ini bisa menjadi penyebab individu atau kelompok punya potensi mengalami mobilitas sosial yang turun. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke faktor keadaan ekonomi. Ini faktor pendorong itu adalah keadaan ekonomi. Jadi kalau keadaan ekonomi ini, jadi jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Jadi keadaan ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, atau kesempatan lainnya. Tapi jika kondisi ekonominya buruk, masyarakat akan memiliki pendapatan terbatas sehingga sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dan mobilitas sosial tidak akan bisa terjadi. Contoh kemarin dengan adanya pandemi dengan 2 tahun terakhir kemarin ini itu membuat situasi keadaan ekonomi masyarakat itu menjadi lemah. Yang tadinya mereka bisa berdagang secara apa namanya terbuka toko atau apa bisa keliling, akhirnya kan terkendala dengan pandemi seperti kemarin itu kan bisa terjadi juga. Tapi kan berdasar apa menjadi pengalaman dari hikmah itu mereka akhirnya berpikir bagaimana caranya tetap roda kehidupan berjalan. Yang tadinya mereka di PHK dengan kondisi pandemi kemarin sampai akhirnya mereka kreatif akhirnya berjualan. Itu banyak terjadi. Nah, sekarang faktor individu. Ini faktor pendorong selanjutnya adalah faktor individu. Jadi faktor yang satu ini terkait dengan kualitas ya, dengan kualitas apa namanya kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi manusia itu dilahirkan dalam suatu status sosial yang memiliki orang tuanya. Jadi jika seseorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Jadi sampai saat ini pendidikan tinggi ya, pendidikan masih dianggap sebagai sosial elevator atau sarana yang dapat membuat orang menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Nah, ini kembali ke individu ya. Jadi kadang kalau misalkan orang tuanya mereka ada di posisi berada tingkat ekonominya menengah ke atas atau high class, itu kan bisa mewariskan ke anak-anaknya. Tapi di kata-kata lain, bagaimana diwarisi bisa manusia itu bisa menjadi pribadi yang lebih tinggi satu sosialnya, yang akhirnya dengan cara pendidikan. Jadi bukan hanya itu ya, jadi di pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke situasi politik. Nah, ini faktor pendorong selanjutnya situasi politik. Jadi faktor yang satu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Jadi keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Ya, dengan begitu ketersediaan dan kemudahan ya dan kemudahan dalam bekerja juga lebih baik sehingga masyarakat mampu melakukan mobilitas sosialnya. Itu situasi politik, yaitu sangat tergantung dengan situasi politik. Yang lanjut adalah akses pendidikan. Nah, pendidikan jelas tadi ya, tadi kalau akses pendidikan bisa disatukan dengan faktor individu. Karena pendorong mobilitas sosial ini dengan pendidikan ini kita bisa menjaring itu semuanya. Kalau kita misalkan seperti kalian sekarang sebagai mahasiswa itu bisa merubah hidup kalian dengan
yang tadinya bekerja di sini hanya sebagai ijazah SMA. Nah, nanti ketika lulus bisa penyesuaian dengan cara ijazah S1. Nah, itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya, faktor pendorong mobilitas sosial selanjutnya adalah kependudukan. Nah, di sini kalau menurut Badan Statistik ya, BPS kalau nggak salah, Badan Pusat Statistik. Nah, itu Badan Pusat Statistik itu jumlah penduduk di Indonesia ini hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. Jadi pertambahan ini bisa mempersempit lahan pemukiman, bahkan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, masalah kependudukan seperti ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas pun akan terjadi. Nah, itu pembagian kerja yang terakhir ya, ini nih pembagian kerja. Nah, ini pembagian kerja udah jelas ya. Ini bagaimana sebagai pendorong mobilitas sosial dalam pembagian kerja ini, bahwa akses pendidikan ini dari pembagiannya bisa merubah itu semuanya, dari kerja, bukan hanya bekerja ya, tapi usaha juga itu akan menjadi pendorong mobilitas sosial lebih tinggi lagi. Ya, kita lanjut, masih tetap semangat ya dengan tema kali ini, mobilitas sosial. Jadi kalian mudah-mudahan udah paham apa itu mobilitas sosial sampai sini. Kalau ada yang masih ada pertanyaan, boleh bertanya di grup ya. Atau misalkan di forum si akad itu bisa dijadikan forum untuk diskusi kita. Ya, sekarang kita lanjut ke faktor penghambat. Ketika tadi ada pendorong, pastinya dong ada faktor penghambatnya. Jadi selalu ada ya, ada faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, di sini ada perbedaan ras dan agama. Jadi apa namanya? Yang namanya perbedaan ras agama ini bisa menjadi penghambat juga ya. Jadi kenapa ini? Karena ini harus apa namanya, agama, ras dan agama itu sangat sulit, itu sangat rawan. Dan rawannya apa? Rawannya akan terjadi suatu konflik dalam suatu masyarakat. Jadi bagaimana ketika ada perbedaan ras dan agama, kita harus bisa saling menghargai di sini. Mungkin apa namanya, ras itu budaya, adat, dan itu semuanya. Jangankan kita dengan adat luar negeri ya, adat Eropa Timur dan Barat, di kita aja itu bisa terjadi dengan perbedaan ras gitu ya. Jadi apalagi dengan agama. Jadi kita harus bisa saling apa namanya, saling menghargai dan adanya toleransi. Nah, sekarang yang kedua adalah faktor penghambatnya adalah diskriminasi kelas. Jadi ini adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, beda suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik tentunya. Jadi selain akan mendapatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Jadi ujungnya apa? Karena ada konflik, ya udah kita akan kehilangan apa, pertemanan, menghilangkan apa namanya, hubungan-hubungan sama orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini ada pengaruh sosialisasi yang kuat. Nah, ini pengaruh sosialisasi yang kuat ya jelas ya, dengan adanya sosialisasi kemasyarakatan gitu kan. Ini bisa terjadi adanya karena terpengaruh dengan masyarakat-masyarakat yang tadi dari diskriminasi kelas ini, ada perbedaan-perbedaan yang sangat riskan. Jadi karena pengaruh sosialisasinya yang kuat, karena ini misalkan satu RT ini nggak bisa kemana-mana, tapi ini benar-benar punya sosialisasi yang lebih kuat masyarakat itu sendiri, yang akhirnya nggak bisa keluar dari jalur itu. Mereka udah zona nyaman di daerah tersebut. Misal, kalian udah nyaman di satu kelas ini, jadi ketika kalian untuk bergabung ke kelas lain tuh nggak bisa, karena udah merasa, ini kita udah cocok loh di kelas ini, cuma untuk pindah ke kelas lain itu udah nggak bisa, karena nggak bisa. Nah, itu juga bisa menjadi penghambat, karena penghambat akan menjadikan mobilitas sosial kita itu akan menjadi sempit. Nah, itu jadi makanya kalau kita itu dalam lingkungan atau di cycle pertemanan, jadilah manusia yang lebih supel gitu kan. Jadi kita bisa bagaimana masuk ke sana kemari, walaupun itu beda agama, tapi kita bisa saling menghargai. Walaupun kita berbeda ras itu juga kita saling menghargai gitu kan, selama tidak mengganggu agama kita, selama tidak mengganggu budaya kita, ya, jadi tergantung ke diri kita. Nah, sekarang ada kemiskinan. Pasti ya. Jadi mengapa sih
kemiskinan itu menjadi penghambat? Tentu, karena dari faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat mobilitas sosial, karena bagi masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu itu merupakan hal yang rendah. Jadi hal yang sangat sulit maksudnya ya. Jadi salah satu penyebab kemiskinan juga bisa bisa jadi karena pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Jadi memang Bu, kok mereka yang bisa pendidikannya rendah tanpa harus sekolah ini mereka menjadi pengusaha kok. Kenapa? Karena itu mereka mau belajar, belajar dan belajar gitu kan. Kalau kita udah sama pendidikan rendah, kita nggak punya kemauan, nah itu yang salah gitu kan. Jadi bagaimana ketika banyak kok di sekitar kita mereka malah sukses, banyak yang sukses juga yang pendidikannya rendah, nah itu kembali ke kita, tergantung ke kitanya. Jadi berarti orang-orang tersebut mereka yang orang-orang pilihan Allah yang mereka ada kemauan kuat, keinginan yang kuat. Nah, jadi apalagi saat ini negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin itu kurang lebih 12%. Jadi hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Hal ini membuat pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Oke, nah masih di faktor penghambat. Selanjutnya ada perbedaan jenis kelamin. Oke, mudah-mudahan masih tetap semangat. Oke, jadi harus terus ditonton. Perbedaan jenis kelamin. Nah, ini adalah membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan. Seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita jika bisa menghambat mobilitas sosial. Misalnya, pandangan bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi karena yang bekerja adalah suami. Terus perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat. Nah, kalau ini ibu nggak setuju gitu kan? Maksudnya gini, jadi bahwa bukan berarti laki-laki dan perempuan sama. Jadi kita punya harus punya berpikir kita nggak bisa seorang perempuan itu tidak perlu pendidikan tinggi. Kenapa? Kata siapa gitu kan, kata siapa seperti itu. Jadi ketika seorang perempuan berpendidikan tinggi bukan hanya untuk bekerja, tapi bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya kelak nanti bisa dengan cara cerdas untuk mendidik anak-anaknya. Jadi itu pentingnya seorang perempuan berpendidikan tinggi. Bukan hanya kita jangan berpikir bahwa perempuan berpendidikan tinggi itu dia akan bekerja, itu bonusnya. Tapi yang paling inti adalah bagaimana nanti seorang perempuan menjadi seorang ibu. Bagaimana dia seorang istri yang bisa mengelola semua rumah tangganya dengan baik. Itu beda pola pikir itu akan menjadi ada perbedaan. Jadi jangan takut seperti itu. Kalau misalkan seorang istri itu bekerja itu lebih bagus juga gitu kan, karena bisa selama itu ada izin suami. Jadi mereka akan bisa membantu rumah tangga juga sebagai membantu perekonomian rumah tangga. Nah itu, jadi kita nggak bisa ada perbedaan itu. Walaupun pada dasarnya tetap kita seorang perempuan ada di sini banyak calon-calon perempuan, calon-calon ibu, calon-calon istri. Nah nanti tetap ketika kita mempunyai pekerjaan seorang istri itu, kita tetap di dalam rumah kita sebagai istri, gitu kan. Jadi kita hanya diniatan untuk membantu suami. Tapi misalkan itu juga harus sesuai izin dari suami. Ya. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan kepentingan. Jadi perbedaan kepentingan, ya. Jadi ini akan menghambat yang terakhir adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, jadi bagaimana yang terakhir ini adalah perbedaan kepentingan. Jadi kepentingannya seperti apa? Ini macam-macam. Ketika kita masuk ke dalam suatu cycle atau dalam suatu kelompok sosial tertentu,
Nah, ini kepentingannya apa? Kalau kita misalkan kepentingan satu ini kelompok ini adalah ada kepentingan bahwa ini adalah akan membuat suatu partai. Tapi ketika kita masuk untuk hanya untuk rame-rame dan tidak tahu isinya mau apa, itu juga nggak akan menjadi suatu penghambat juga, gitu ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini saluran-saluran mobilitas, saluran-saluran mobilitas ya. Di sini ada perkawinan, ada lembaga keagamaan, ada organisasi ekonomi, nah ada pendidikan, ada angkatan bersenjata, ada organisasi profesi, nah ini ada organisasi politik. Jadi di sini ada 7 ya, ada 7 ditulis sebagai saluran-saluran dari apa namanya mobilitas sosial ini. Kalau menurut Pitirim Sorekin dalam bukunya itu bahwa mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang disebut sebagai sirkulasi sosial atau social circulation. Itu menurut Pitirim Sorekin. Nah, jadi ini menjadi dikembangkan lagi dari saluran ini menjadi 7. Di sini ada angkatan bersenjata. Kenapa angkatan bersenjata? Jadi angkatan bersenjata ini memiliki garis komando yang tegas, yang mana para prajurit itu harus patuh sepenuhnya pada perintah atasan. Jadi kenaikan status seseorang itu prajurit sangat bergantung pada kedisiplinan dan intelektualnya, sehingga keberadaannya di masyarakat sangat dihargai. Terus mereka dianggap sebagai pelindung masyarakat. Nah, itu adanya angkatan bersenjata. Nah, sekarang pendidikan. Pendidikan, sekolah merupakan sarana yang konkret untuk merupakan gerakan vertikal. Bahkan dianggap sebagai perangkat sosial dari kedudukan yang rendah menuju kedudukan yang lebih tinggi. Jelas kan itu adalah pendidikan. Sekarang kita masuk ke organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi ini organisasi bersifat relatif terbuka dalam meningkat status seseorang seperti pada pemilihan manajer, beberapa orang karyawan mencalonkan diri untuk posisi yang menjanjikan misalkan. Mereka akan gencar berkampanye. Nah, itu organisasi ekonomi. Nah, sekarang lembaga keagamaan. Jadi kalau lembaga ini saluran ini menjadi para tokoh ya, para tokoh agama itu mempunyai kedudukan. Jadi mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Bahkan mereka tuh sering memberikan nasihat-nasihat keagamaan sehingga keberadaannya itu lebih dihargai oleh masyarakat. Jadi mungkin kalian merasakan sendiri ya ketika masuk di dekat sekeliling rumah aja gitu. Misalkan guru ngaji kita waktu kecil sampai sekarang atau ustadz-ustadzah yang ada di sekeliling rumah kita, bagaimana kedudukannya ketika oleh masyarakat dipandang itu lebih tinggi. Itu adalah menjadi saluran mobilitas sosial juga ya. Nah, sekarang perkawinan. Kalau perkawinan udah jelas ya, ini sebagai saluran mobilitas yang lebih unggul dari pertama, mulai menjadi seorang anak, akhirnya menikah, dan itu akhirnya beranak pinak, dan itu adalah menjadi sebuah saluran, menjadi saluran-saluran mobilitas yang lebih tinggi juga. Nah, adanya organisasi politik. Nah, ini adalah partai politik ini menjanjikan peluang yang besar untuk meningkatkan status sosial seorang politikus yang profesional. Misalkan saat ini kalian seorang mahasiswa AP, misalkan untuk kedepannya makin jadi calon legislatif itu nggak apa-apa gitu kan. Untuk ada peluang menjanjikan ya silahkan. Jadi aktivitasnya yang sering berorasi di depan umum dengan mengatasnamakan partai, membuat namanya terkenal sampai ada di baliho-baliho jalanan, itu kan sehingga keberadaannya lebih dihargai oleh masyarakat. Itu bisa terjadi juga. Jadi hal ini akan mempengaruhi pada status sosialnya. Nah, itu organisasi politik ya. Organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi, organisasi profesi.
Organisasi profesi ini para profesional yang membentuk wadah untuk menampung aspirasi para anggotanya yang berprofesi sama. Misalnya, ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ISMI), ada Ikatan Dokter Indonesia, ada ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, dan sebagainya, itu banyak lagi ya. Nah, itu menjadi saluran-saluran mobilitas sosial ya yang ini. Nah, selanjutnya dampak mobilitas sosial. Nah, ini ada positif, ada negatif. Jadi di sini ada positifnya, mendorong seseorang lebih maju. Kenapa mendorong seseorang lebih maju? Dan ini ketika menjadi mereka keluar jalur, keluar dari rumah misalkan ya, keluar dari rumah, yang akhirnya mereka akan tahu gitu kan, akan tahu cycle di dalamnya mempunyai banyak lagi relasi-relasi yang kuat. Itu akan menjadi seseorang lebih maju lagi. Oh iya, yang tadinya kita nggak kenal sama si A, ternyata si A itu lebih memungkinkan sebagai misalkan bisa membawa kita lebih maju lagi. Akhirnya mempunyai kerjasama usaha apalah, bisnis apa, itu contohnya. Terus selanjutnya adalah positifnya lagi, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik ya pasti ya. Yang tadinya mendorong seorang lebih maju, yang akhirnya itu adalah meningkatkan apa namanya, masyarakat itu bukan hanya menjadi masyarakat yang diem, masyarakat yang tidak tahu apa-apa, cukup sebagai hidup di rumah, makan dan sebagainya, nggak gitu juga. Ini positifnya akan menjadikan masyarakat itu perubahannya itu lebih cepat juga, dari mulainya yang tadinya miskin akhirnya sedang sampai akhirnya kaya. Nah itu kan bisa terjadi. Atau misalkan yang dulunya menjadi karyawan biasa, nah ketika itu bisa menjadi seorang manajer misalkan. Nah itu ya. Selanjutnya adalah meningkatkan integrasi sosial. Nah itu jelas, itu akan menjadi masyarakat itu akan dampak ini akan menjadi lebih kuat lagi. Nah, tadi positifnya, nah sekarang ada negatifnya. Akan adanya timbulnya konflik. Itu namanya hidup ya. Dan namanya hidup itu kita nggak bisa memungkiri adanya konflik. Karena tadi kembali ke apa ke materi-materi sebelumnya, bahwa setiap manusia itu kita punya budaya, adat, perilaku yang berbeda-beda. Misalkan di kelas kalian ada 50 mahasiswa atau 20 mahasiswa, itu adalah dengan 50 warna, 50 karakter dengan 20 karakter warna. Kalau misalkan satu kelas 20 orang, itu berarti 20 warna karakter manusia gitu kan. Jadi bagaimana kita cara untuk bisa menyeimbangi, beradaptasi, bagaimana kita tidak minimal tidak bukan kalau konflik pasti akan ada, tapi bagaimana ketika konflik itu ketika konflik besar itu bagaimana bisa konflik itu menjadi sedang, bisa kecil dan bisa menghilang gitu. Terus yang negatif selanjutnya, berkurangnya solidaritas kelompok. Nah, jadi antar kelompok itu akan adanya perbedaan solidaritas gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi ini karena ada perbedaan ras, agama, atau misalkan itu bisa jadi. Tapi tergantung ke diri kita. Terus timbulnya gangguan psikologis. Tentu ya, ketika ada konflik itu akan timbul ke gangguan psikologis kita. Terus bagaimana kita masuk ke kelompok sosial baru, ke lingkungan baru, kita akan menjadi mental yang ini orangnya seperti apa ya, kelompok sosial ini seperti apa ya. Nah, kita bisa mencerna dulu, menyimak dulu karakter-karakter seseorang. Ya, jadi semuanya ada positif negatifnya. Oke, terima kasih buat semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dari apa namanya, dari slide pertama sampai akhir ini silakan bikin review, bukan resume ya, mereview, dan mereview ini bukan menulis semuanya lagi dari materi ini, tapi bagaimana kalian mereview hasil dari semua materi ini. Jadi silakan, ini tugas individu, kalian catat, boleh dicatat tulis tangan atau berbentuk file. Nah ini direview lagi apa yang Ibu jelaskan barusan. Terima kasih buat semuanya. Dan tugas individu ini silakan maksimal kita kembali di minggu depan ya. Sekarang misalkan di mata kuliah sosiologi di Selasa, berarti hari Senin jam 12 malam
udah terkumpul semuanya. Itu terima kasih, ditunggu tugas individunya mereview materi mobilitas sosial ini, ditunggu, semoga tetap semangat, disehatkan semuanya, dan kita bisa ketemu lagi secara virtual ya. Sementara ini mudah-mudahan kita bisa kumpul kembali di offline untuk kedepannya, insya Allah mudah-mudahan. Salam buat semuanya, salam buat keluarga, semoga disehatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.